Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa alatihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa ila khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati arba'atul aimatul mujtahidin wa muqallidin fiddin wa syuhada wa sholihin wa ulama'il amilin khususan la sultan Syahid Abdul Qadir Al-Jilani, Syabahuddin Al-Syabandi, Syabi Hasan As-Sadili, Syahmat Al-Batawi, Syahmat Al-Rifai, Syabi Zakaria Yahya An-Nawawi, Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Wajah Masyayihna Murabi Ar-Wahina, khususan Bayi Abdul Karim, Bayi Marzukidan, Bayi Mursali, Wajah Musulihin, Wafuruhin, Bayi Ma'idis Mazunqi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun wa idza qadhafa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal. Faslun, adapun ini ialah fasal. Wa idza qadhafa, dan ketika menuduh siapa orang. Wa idza qadhafa, dan ketika menuduh siapa orang ghairahu, pada selainnya orang, bizina, dengan tuduhan zina, bizina, dengan zina, falaihi, maka ialah atas qadhif orang yang menuduh, falaihi, maka ialah atas orang haddul qadhfi, adapun hadnya menuduh. Wa idza qadhafa, ketika menuduh siapa orang ghairahu, pada selainnya orang, bizina, dengan tuduhan zina, falaihi ialah, falaihi, maka ialah atas orang yang menuduh haddul qadhfi, haddul qadhfi, adapun had atau dendanya menuduh, bisama niati syara'ito, dengan 8 syarat. Udah ketemu. Bisama niati syara'ito, dengan 8 syarat. Salah satu, adapun 3 syarat. Salah satu, adapun 3 syarat. Minha, dari samaniyah. Minha, dari 8 syarat itu. Salah satu, adapun 3. Minha, dari samaniyati syara'id. Fil qadhifi, ialah pada orang yang menuduh. Fil qadhifi, ialah di dalam orang yang menuduh. Wahwa, adapun salasah. Wahwa, dan adapun salasah 3 syarat itu, ayyakuna, ialah berada, ayyakuna, ialah berada siapa qadhif, orang yang menuduh, balighon, ialah baligh, aqilan, dan berakal, walayakuna, dan tidak berada siapa qadhif, penuduh, walayakuna, dan tidak berada siapa qadhif, walidan, ialah orang tua, lil maqdhufi, bagi orang yang dituduh. Pasal menjelaskan tentang menuduh zina. Dalam Islam, menuduh zina itu sangat tidak dibolehkan, alias ada konsekuensi, yaitu harus dihukum. Dan menuduh itu tidak selalu diucapkan kamu zina, itu enggak. Jadi ketika ada seorang memiliki anak yang mungkin itu tidak mirip dengan itu, terus kita bilang itu bukan dari suamimu kan, nah itu juga termasuk sudah menuduh, hati-hati. Dan konsekuensinya
kalau kita menuduh tapi tidak dihukum, hal yang berat adalah ketika itu akan berbalik kepada anak turun kita menjadi ahli zina. Maka pokoknya hati-hati dengan perzinahan seseorang. Kita tidak usah terlibat dalam hal tersebut. Biasanya mak-mak rempong itu kan suka kalau udah ngumpul yang dibahas adalah orang lain. Padahal menuduh zina itu ada dendanya, ada hukumannya. Falaihatul qadhafi, orang yang menuduh zina itu dia wajib dihad atau dihukum. Orang yang menuduh zina wajib dihukum. Termasuk menuduh zina adalah mengatakan itu bukan anak dari suamimu kan, itu hasil hubungan gelapmu kan, itu sudah menuduh zina. Pokoknya lisan itu harus dijaga untuk berkaitan dengan zina. Dan hadnya zina, hadnya menuduh itu ada 8 syarat. Hukuman terhadap orang yang menuduh itu ada, hukuman terhadap penuduhan zina itu ada 8 syarat. Yang 3 syaratnya berlaku bagi orang yang menuduh. Jadi ada 3 syarat yang berlaku bagi orang yang menuduh. Yang pertama adalah ayakuna balighon akilan walayakuna walidan. Orang yang menuduh itu sudah berakal, sudah balik, dan bukan orang tua bagi yang dituduh. Berarti kalau ada orang tua menuduh anaknya zina itu tidak kena had. Tapi kalau selain 3 tadi, orang yang balik, orang yang akil, dan bukan orang tua, maka itu wajib dihad, wajib dihukum ketika dia menuduh orang lain zina. Orang tua ataupun kakeknya di atasnya orang tua, usulihim itu di atas orang tua, itu tidak terkena hukum had ketika dia menuduh anaknya berzina. Karena apa? Syaratnya qadhif itu adalah bukan orang tua seatasnya. Tapi kalau orang lain selain orang tua, itu kalau menuduh zina kepada orang lain itu wajib dihad, wajib dihukum. Wa khamsatun adapun 5 syarat. Wa khamsatun dan adapun 5 syarat fil maqdhufi ialah atas orang yang dituduh. Wa khamsatun dan adapun 5 syarat fil maqdhufi ialah atas orang yang dituduh. Wa huwa utawi, wa huwa dan adapun khamsatun, 5 syarat itu apa saja? Wa huwa dan adapun khamsatun ayyakuna ialah berada siapa maqdhuf. Maqdhuf itu orang yang dituduh. Wa huwa adapun khamsatun ayyakuna ialah berada siapa maqdhuf, berada iku musliman ialah muslim, musliman ialah muslim. Kalau yang dituduh bukan muslim berarti tidak ada had. Yang dituduh musliman ialah muslim, balighon dan balik, akilan berakal, hurron merdeka, hurron orang merdeka alias bukan budak. Yang nomor 5 afifan, yaitu orang yang terjaga. Maksudnya terjaga adalah orang yang tidak pernah tertuduh zina dan memang tidak berpotensi untuk zina. Nanti 5 syarat. Ketika orang yang dituduh itu memenuhi 5 syarat itu, maka yang menuduh wajib dihad, wajib dihukum. Apa 5 syarat yang terjadi, yang terdapat pada maqdhuf, pada orang yang dituduh adalah yang pertama, orang yang dituduh harus Islam. Maka ketika yang dituduh tidak Islam, yang menuduh tidak dihad. Yang dituduh harus sudah balik. Kalau anak-anak dituduh zina, yang menuduh belum dihukum. Akilan, yang dituduh harus berakal. Kalau ada orang menuduh orang gila itu telah zina, maka yang menuduh tidak dihad. Hurron, yang dituduh harus merdeka. Yang dituduh afifan harus orang yang terjaga.
Kalau ada memang orang yang kerjaannya memang di pelacuran, gimana? Namanya sudah ada labelnya, namanya pelacuran. Memang dia jualan daging. Kok nggak mau dituduh jualan daging 1 on atau jualan kacang. Tapi kalau orang biasa, apalagi punya rumah tangga dan tidak ada riwayat yang bermacam-macam kok dituduh, maka yang menuduh dapat had atau dapat hukuman. Wa yuhaddu, dan dihad atau dihukum. Wa yuhaddu, dan dihad siapa al-huru, orang yang merdeka, penuduh yang merdeka. Wa yuhaddu, dan dihad siapa al-huru, orang yang merdeka, samanina, dengan 80 cambukan. Orang yang menuduh zina itu dihukum dicambuk 80 kali apabila dia orang merdeka. Tapi seringnya di Aceh yang dicambuk yang tertuduh. Padahal pembuktian tertuduh itu juga susah, tapi nggak tahu itu prakteknya, belum pernah ke Aceh kan. Yang seringnya kan ada hukuman cambuk bagi yang zina, padahal mana ada hukuman cambuk bagi orang zina. Hukumannya kan diranjam. Yang dihad, yang dicambuk itu yang menuduh 80 kali cambukan apabila dia orang merdeka. Sekarang semua orang merdeka, nggak ada budak. Wal abdu, dan hamba, wal abdu, dan dihad siapa hamba, arba'ina, dengan 40 cambukan. Ketika ada seorang budak menuduh orang lain berzina, maka dia dicambuk 40 kali. Wayasbutu, dan gugur, alias tidak lagi dihad. Wayasbutu, dan gugur apa haddul qadhafi, hukuman penuduhan. Wayasbutu, dan gugur apa haddul qadhafi, hadnya menuduh, hukumannya menuduh, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Jadi orang yang menuduh itu tidak jadi dihad apabila memenuhi 3 syarat. Apabila memenuhi 3 perkara. Bisalah sati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Yang pertama apa? Iqamatul bayyinati. Iqamatul bayyinati, menegakkan saksi. Di ayatnya, di dalilnya firman Allah, summalam ya'tu bi arba'ati syuhada. Fadalla ala annahu idza utiya bi syuhada fala hadda 'alal qadhif. Dengan ayat tersebut disimpulkan bahwasanya seorang penuduh tidak dihad apabila bisa menunjukkan 4 saksi. 4 saksi laki-laki semua yang mengetahui masuknya zakar kepada farji. Kan susah kan berarti kan? Kamu enaknya ngomong itu bukan anak suamimu ya? Itu kamu hasil dari donasi ya? Enggak boleh, itu sama dengan qadhif, itu sudah menuduh zina. Kan biasanya anak muda seperti itu anak donasi loh itu. Karena suaminya sudah terkenal nggak bisa ereksi misalnya, itu kok tiba-tiba punya anak, katanya anak donasi loh. Itu kalau tidak bisa menunjukkan 4 saksi laki-laki masuknya zakarnya yang donasi kepada dia, yang bilang itu wajib dihad. Kalau nggak dihad berarti dia mempunyai tabungan dosa. Makanya hati-hati kalau ngomong tentang zina ke orang lain. Karena apa? Menuduh zina harus bisa menunjukkan 4 saksi laki-laki, yang mana 4 saksi itu benar-benar mengetahui masuknya zakar kepada
farji. Mana ada orang zina itu mesti delik kok. Mesti sembunyi mesti ngumpet. Jadi jangan terlibat urusan zina kepada orang lain. Hukumannya berat. Kalau nggak dihukum di akhirat, naudzubillah min dzalik, nanti keturunan kita akan dijadikan ahli zina. Kenapa kadang ada orang itu punya anak yang macam-macam? Karena apa? Karena orang tuanya asal jeplak kalau ngomong donasi terus. Nah, had qadhaf atau hukuman penuduhan itu akan gagal atau akan gugur, akan tidak terjadi apabila si qadhif penuduh itu bisa menunjukkan 4 saksi yang laki-laki semua yang tahu maksudnya ada zakat. Au aful makdhufi atau ampunan dari orang yang dituduh. Au aful makdhufi atau pemaafan, afun itu pemaafan atau pengampunan dari orang yang dituduh. Kalau orang dituduh itu mengampuni, memaafkan orang yang menuduh, ya kita akan bebas dari had, bebas dari siksanya Allah. Tapi kalau dia nggak rela sampai mati, saya tidak rela sama Rasid sampai mati karena dia telah menuduh saya punya anak donasi, itu nggak bisa dicabut. Penuduhan itu nggak bisa dicabut. Kalau nggak dihad 80 kali cambukan, berarti nanti akan dihad oleh Allah atau akan ada kebijakan dari Allah. Jadi seorang laki-laki yang menuduh, seseorang yang menuduh orang lain zina akan terbebas dari tuduhannya, hadnya, hukuman hadnya apabila bisa menegakkan 4 saksi atau bersumpah dengan mendatangkan 4 saksi. Demi Allah, saya menuduh dia zina dengan saksi apa? Dengan ada 4 orang yang tahu maksudnya zakat. Atau akan bebas dari hukumannya menuduh apabila yang dituduh memaafkan. Awil li'ani atau sumpah li'an. Sumpah li'an itu seperti ini, seorang suami bilang kepada istrinya, udah nggak akan aku menggaulimu lagi, itu sumpah li'an. Maka seorang laki-laki itu tidak dihad kalau dia li'an dengan istrinya. Konsekuensinya apa? Lelaki yang li'an tidak boleh menggauli istrinya karena sama dengan ditalak gantung. Maka seorang laki-laki ketika meli'an pada istrinya, ketika bilang seperti pada istrinya, maka untuk mencabut itu harus ada hukuman li'an namanya. Ada sumpah li'an itu kalau nggak salah membebaskan itu harus memerdekakan budak. Kalau nggak bayar apa gitulah pokoknya. Itu untuk membebaskan ucapan li'an. Tapi satu sisi dia tidak dihad karena menuduh istrinya kalau li'an. Tapi li'an juga ada hukuman materialnya. Kalau nggak membebaskan budak, ya apalah gitu. Pokoknya ada hukuman yang lain, tidak dicambuk. Jadi 3 perkara itu, awil li'anu atau sumpah li'an fi haqqi zaujati, di dalam haknya zaujah. Itu referensinya dari nomor 4. Idza qadhafa azauju zaujatahu, ketika seorang suami menuduh istrinya zina, walam yastati iqamatul bayinah, dan seorang suami tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ukima lihatul qadhaf, maka seorang suami dihukum qadhaf, dijilid 80 kali. Ila ayyulaina, kecuali dia li'an kepada istrinya, bilang ke istrinya, demi Allah saya tidak akan menggauli kamu lagi, maka tidak dihad. Tapi kalau mau menggauli lagi harus membayar hukumannya li'an. Nah, nanti bab li'an ada sendiri. Bab li'an sumpah untuk tidak menggauli itu ada konsekuensinya sendiri. Tapi ketika seorang suami itu menuduh istrinya zina, tapi dia mau li'an, mau mengatakan saya tidak menggaulimu lagi, maka dia dibebaskan dari tuduhan hadnya menuduh zina, alias bebas dari hadnya menuduh zina. Tapi jadi tidak boleh menggauli istrinya karena istrinya yang dili'an itu sama dengan ditalak gantung. Itu ada masanya. Kalau di perundangan pernikahan Indonesia kalau nggak salah ada 4 bulan
selama 4 bulan tidak boleh menggauli istrinya kalau li'an. Nah, kalau mau menggauli harus membayar denda. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.